Bagaimana kalau kita di dunia ini dimulia-muliakan, bahkan dikatakan wali dan sebagainya. Kan biasanya santri kenceng lebih-lebihan menilai gurunya itu. Ternyata nanti satu saat, naudzubillah, kiainya yang masuk neraka, santrinya yang masuk surga. Betapa malunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita ingat itu, kita dimuliakan orang itu, hadirin, apa yang mau kita gembirakan? Apa yang mau kita banggakan? Anggapan orang memang begitu, tapi menurut Allah gimana gitu loh. Sampai itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, ada orang abdun hamba Allah memujinya min masyariqil ardi ila magharibiha, memuji dari timur bumi sampai ke barat bumi. Ini semua memuji bahwa orang ini orang baik, orang bagus. Tapi setelah sampai di akhirat, ternyata setelah ditimbang amalnya, la yuzanu janahu ba'udah, ternyata kebaikannya orang ini yang dianggap orang luar biasa di dunia, setelah kebaikannya ditimbang, ternyata lebih berat sayapnya lalat daripada kebaikannya itu. Padahal di dunia ini orang mengeluh-elukan itu. Jadi yang hakikat itu nanti kalau sudah mati, kalau di dunia ini jangan bangga dulu. Orang mengatakan saya baik, emangnya orang itu tahu Mas kok bisa mengatakan saya baik gitu loh. Yang lebih bodoh lagi, ada kalanya orang bangga dengan apa yang tidak ada pada dirinya. Kalau orang mengatakan saya baik, meskipun saya tidak baik, saya bangga karena dikatakan baik oleh orang. Baik itu tidak ada pada diri saya. Ini lebih goblok bintolol lagi kayak gitu itu. Makanya kalau ingat kematian ini, kita ini ada introspeksi diri. Dah, dihisap-hisap. Allah Ta'ala murka waktu itu. Jangankan orang biasa, hadirin, saya tidak akan cerita orang yang jelek ya. Ini orang biasa yang baik. Jangankan orang biasa, hadirin. Para nabi, para rasul saja susah, khawatir waktu itu. Karena Allah SWT marah, murka. Hanya Nabiuna wa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa berani matur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk cepat menyelesaikan mahsyar ini. Ini yang didiamkan di alam mahsyar ini, orang ini tidak ada hisab, nggak ada timbangan, nggak ada apa. Ini ulama mengatakan sekitar 40 tahun. Orang menunggu saja. Matahari dekat dengan kepala. Dan matahari ini panasnya 10 kali lipat dari matahari sekarang. Kok gitu? Karena matahari yang ada sekarang nggak ada, sudah hancur waktu kiamat itu. Jadi Allah Ta'ala bikin lagi matahari. Matahari yang panasnya 10 kali lipat dari matahari yang ada. Ini matahari yang sekarang aja. Seandainya sinar matahari ini langsung ke bumi, gobong bumi ini. Tapi untung Allah SWT bikin penyaring yang namanya ozon. Jadi matahari ini disaring oleh ozon itu. Ke ozon dulu, dari ozon lalu ke bumi. Makanya aman bumi ini. Nah sekarang katanya ozon ini sudah mulai bolong katanya. Lah ada aparat mati ya. Ini selama 40 tahun enggak ada hisab, nggak ada timbangan, nggak ada proses mahsyar waktu itu. Dan waktu itu orang ini berdesak-desakan, hadirin, berdesak-desakan. Anehnya laki perempuan desak-desakannya. Anehnya lagi semua bertelanjang bulat, kan lebur ya. Sudah berdesak-desakan, laki perempuan berkumpul, telanjang bulat semua. Tapi jangan sampean bayangkan seperti yang ada di pagi hari. Ini mahsyar ini. Makanya ketika Rasulullah bercerita tentang mahsyar yang berdesak-desakan, laki perempuan sama-sama tidak pakai baju ini, telanjang semua. Ketika menceritakan itu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha asandar ridha, Siti Aisyah itu bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kalau laki perempuan berdesakan apalagi sampai semuanya telanjang bulat, betapa jeleknya ya Rasulullah. Rasulullah gimana? Rasulullah ring maturana pokang Siti Aisyah, pahanya Siti Aisyah ini ditepuk oleh Rasulullah. Ditepuk.
Kamu jangan bilang begitu. Nanti di alam mahsyar ini, orang ini sangat susah memikirkan dirinya. Saya ini selamat enggak ya? Saya ini selamat enggak ya? Sampai tidak terasa di pinggirnya itu ada orang apa enggak? Enggak terasa. Yang dipikirkan, saya ini selamat enggak ya? Timbang itu nanti kalau saya sudah ditimbang nanti, saya ke kanan apa ke kiri ya? Ini terus yang dipikirkan. Mana dina bahasa kan nyaman diculi dan ini alam mahsyar, Pak. Alam mahsyar ini. Sudah, kita ringkas saja. Setelah mahsyar ini selesai, orang ini sudah ditentukan mana yang ke surga, mana yang ke neraka, sudah ditentukan. Kita menuju kepada fase berikutnya, yaitu alam akhirat. Alam akhirat ini ada dua, surga dan neraka.